Halo semua, perkenalkan nama saya Arta Zahra Oktavia, mahasiswa KKN Tematik Undip tahun 2021 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Ana Irhandayaningsih. Nah, sebelumnya saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai kegiatan KKN di Universitas Diponegoro. KKN merupakan salah satu mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, pengabdian, dan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa dalam bentuk keterlibatan dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat secara langsung dengan memanfaatkan ilmu dan pengetahuan yang telah didapatkan di perkuliahan. Untuk kegiatan KKN yang saya lakukan ini merupakan KKN tematik kerjasama antara Universitas Diponegoro dengan UNICEF yang mengambil tema sinergisitas akademisi dan pemerintahan dalam pencapaian SDGs melalui percepatan vaksinasi dan pencegahan penularan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. KKN tematik kerjasama Undip dan UNICEF ini dilaksanakan di 18 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 18 Oktober sampai 28 November 2021. Untuk peserta kegiatannya diutamakan mahasiswa yang memang berdomisili di 18 kabupaten atau kota tersebut. Kabupaten Klaten yang merupakan kabupaten domisili saya termasuk ke dalam 18 kabupaten atau kota tempat dilaksanakannya kegiatan KKN ini, sehingga saya mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi. Untuk lokasi spesifiknya disesuaikan dengan desa atau kecamatan di wilayah tempat tinggal mahasiswa agar meminimalisir adanya mobilitas yang besar. Oleh karena itu, saya memilih Desa Ngemplak, Kecamatan Kalikotes sebagai lokasi KKN saya. Desa Ngemplak memiliki luas wilayah kurang lebih 190 hektar dan terbagi ke dalam 2 wilayah dusun dan 13 RW. Fasilitas kesehatan yang terdapat di Desa Ngemplak antara lain 1 puskesmas pembantu, 1 klinik umum, 1 klinik akupuntur, dan 2 klinik bersalin. Selain itu, fasilitas pendidikan yang terdapat di Desa Ngemplak ini cukup lengkap. Ada 1 pendidikan anak usia dini, ada 2 TK, ada 1 sekolah luar biasa, dan ada 2 sekolah dasar. Untuk akses pendidikan dan pelayanan kesehatan di luar Desa Ngemplak juga sangat mudah dijangkau karena sarana dan prasarana yang memadai. Misalnya untuk akses ke puskesmas induk jaraknya kurang lebih 3 km. Untuk akses ke rumah sakit terdekat hanya 2,8 km. Bahkan untuk akses ke rumah sakit umum pusat hanya membutuhkan jarak sekitar 5 km. Kemudian terkait akses pendidikan, jarak Desa Ngemplak ke SMP terdekat kurang lebih 500 meter. Untuk akses ke SMA terdekat, jaraknya kurang lebih sekitar 4 km. Terdapat 2 permasalahan yang ditemukan di Desa Ngemplak. Permasalahan 1 terkait dengan pendidikan, di mana saat ini telah diberlakukan kebijakan pembelajaran tatap muka di semua jenjang, termasuk sekolah dasar. Namun, melihat kasus COVID-19 yang masih terjadi, penerapan prokes 3M di wilayah sekolah baik untuk guru maupun siswa harus dilaksanakan secara ketat, termasuk upaya percepatan vaksinasi bagi siswa sekolah dasar. Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac untuk siswa sekolah dasar usia 6-11 tahun. Rencananya, vaksinasi ini akan dilaksanakan tahun 2022. Berdasarkan observasi dan survei mini yang dilakukan di SD Negeri 1 Ngemplak, ditemukan masih banyak siswa yang masih abai dalam penerapan protokol kesehatan dan masih banyak juga siswa yang takut dan belum memahami tentang vaksin COVID-19. Selanjutnya, untuk permasalahan 2, yakni terkait dengan kesehatan, data menunjukkan adanya penambahan kasus COVID-19 di wilayah Kecamatan Kalikotes setelah cukup lama mengalami 0 kasus. Selama kegiatan KKN berlangsung, terdapat penambahan 3 kasus positif. Hal ini perlu diwaspadai agar tidak semakin memburuk dan terjadi penambahan kasus yang tinggi seperti beberapa waktu sebelumnya. Sebagai tindak lanjut atas permasalahan pertama, dibuat program kegiatan edukasi pentingnya vaksinasi dan protokol kesehatan untuk siswa sekolah dasar.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya vaksinasi dan juga meningkatkan kesadaran siswa agar dapat mengimplementasikan perilaku 3M secara tepat dan disiplin agar meminimalisir kemungkinan penyebaran COVID-19 di sekolah. Program tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 November 2021 bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional. Lokasinya ada di SD Negeri 1 Ngemplak dengan sasaran siswa SD Negeri 1 Ngemplak. Rangkaian kegiatan edukasi diawali dengan survei dan pemantauan perilaku 3M di SD Negeri 1 Ngemplak, dilanjutkan dengan pemaparan program serta diskusi terkait pelaksanaan dan sasaran program bersama kepala sekolah dan guru SD Negeri 1 Ngemplak. Lalu dilanjutkan penyampaian materi pada siswa SD Negeri 1 Ngemplak menggunakan media leaflet serta praktik secara langsung. Saat kegiatan dilaksanakan, siswa-siswi semuanya antusias mengikuti rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir. Kemudian, sebagai tindak lanjut permasalahan kedua, saya membantu Puskesmas Kalikotes dalam memberikan pelayanan terutama terkait pencegahan dan penularan COVID-19. Beberapa kegiatan yang saya lakukan antara lain screening pasien, pencatatan pasien infeksius, membantu pelayanan swab, pembuatan video edukasi terkait pemisahan pasien infeksius dan non-infeksius, dan banyak sekali lainnya. Program ini bertujuan untuk meminimalisir adanya penularan COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan serta sebagai langkah deteksi awal adanya kasus COVID-19. Dengan sasaran kegiatan, pasien Puskesmas Kalikotes, staf dan juga tenaga kesehatan di Puskesmas Kalikotes. Untuk waktu pelaksanaannya, kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 30 Oktober sampai 17 November setiap hari Rabu dan Sabtu pada pukul 8 hingga 11.30 bertempat di Puskesmas Kalikotes. Wabarakatuh. Saya Tri Mariani, Kepala Desa Ngemplak, Kecamatan Kalikotes, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ananda Desinta Ramadhani Bastian Putri dan Ananda Arta Zahra Oktavia yang sudah menyelesaikan KKN di Desa Ngemplak, dengan harapan semoga dengan KKN di Desa Ngemplak ini memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada warga Desa Ngemplak. Dan alhamdulillah dengan adanya KKN dari Ananda berdua bisa menggali apa yang ada di Desa Ngemplak, terutama potensi-potensi dari warga setempat, dan kami mewakili pemerintah Desa Ngemplak mohon maaf sebesar-besarnya kepada khususnya dari Universitas Diponegoro apabila kami dalam melayani Ananda semuanya kurang berkenan di hati. Mungkin cukup sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini namanya siapa? Ini namanya? Gimana perasaannya setelah ikut edukasi tadi? Oke, senang aja. Tadi belajar apa aja? Memakai masker, menjaga jarak, vaksinasi. Selama masa pandemi ini, banyak kegiatan yang dilakukan Puskesmas untuk pencegahan penularan virus COVID-19. Dan kedatangan mahasiswa KKN di sini sangat membantu kami dalam pelayanan pasien. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga kegiatan yang saya lakukan dapat menginspirasi rekan-rekan semua, serta memberikan manfaat untuk masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.